Semua janji Tuhan ada di sana. Jadi semua rancangan Tuhan dalam hidup setiap kita sudah final karena Tuhan itu tidak ada waktu. Tuhan itu kekal. Jadi di sorga itu tidak mengenal waktu ya. Kita mengenal waktu karena kita di bumi. Jadi semua yang dijanjikan Tuhan yang akan digenapi Tuhan itu di sorga sudah ada semua. Dan sekarang kita di bumi, kita dengan keterbatasan ya, secara fisik, secara jasmani ya, kita belum bisa lihat, tapi kan ada, kan sudah eksis. Makanya kita tidak memakai sekedar jasmani, tapi juga melihat yang rohani. Melihat dengan apa alatnya? Alatnya imajinasi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-7, karena hidup ini kita jalani hanya oleh karena percaya penuh kepada semua janji Allah, bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Jadi janganlah jadi orang percaya yang sekedar yang lihat yang di depan mata aja ya, padahal kita harus punya visi. Visi itu belum terjadi, tetapi itu di sorga sudah final, sudah terjadi. Kita tembus alam roh, kita lihat semua yang dijanjikan Tuhan, visi Tuhan buat hidup kita di dunia, itu akan terjadi. Itu yang disebut janji-janji Allah. Kita imajinasikan, hidupmu nanti di depan akan seperti apa menurut firman Tuhan, menurut janji Tuhan. Makanya saudara harus pakai imajinasi supaya benar-benar karena percaya penuh. Jadi kita jangan ragu dan kita galau, kita bingung, tapi kita yakin. Jadi saudara di masa pandemi ini di mana banyak ketidakpastian di depan mata jasmani, saudara harus benar-benar memakai imajinasimu menembus segala keterbatasan ini dan melihat di baliknya. Tuhan justru bawa kita lebih-lebih lagi, lebih maksimal, lebih meningkat, lebih klimaks nanti di dalam rencana yang besar buat kita ya. Next, kita akan lihat lanjut. Ya, nah, di mana kita mau memulainya adalah imajinasi yang benar tentang identitas saudara, tentang pribadi dari saudara sendiri. Di dalam pikiran kita ada namanya belief system, kepercayaan ya. Kita semua dari masa lalu dengan apa yang dikatakan orang tua, apa yang dialami dari masa kecil, kita membangun suatu kepercayaan. Itu ada di dalam pikiran kita. Ya, kepercayaan yang kita sudah bangun dari dulu dari kecil bisa saja bukan kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang salah. Karena apa? Karena orang tua kita waktu itu mungkin belum bertobat, mengajarkan yang salah, memperlakukan kita yang salah, maka kepercayaan-kepercayaan kita pun salah. Mungkin kita menganggap diri kita ini orang yang nggak bisa apa-apa. Menganggap diri kita ini, aduh, kurang ini, kurang itu, ya nggak seperti orang lain lah, kita memang dari keluarga yang kurang, dan segala macam. Atau saudara orang yang benar-benar sombong, kenapa? Saudara merasa hebat, ya, dalam arti mengandalkan kekuatan, kekayaan, dan segala hal kebanggaan manusia. Jadi saudara punya kepercayaan-kepercayaan yang salah, karena menerimanya dari manusia, menerimanya dari dunia. Nah, makanya Amsal 23 7a dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya atau membuat bayangan, imajinasi tentang dirinya sendiri, demikianlah ia. Atau jadilah ia seperti itu. Jadi hidup saudara seperti yang saudara bayangkan. Kalau saudara bayangkan saudara bakal sakit ya dengan situasi COVID, ya bisa sakit beneran. Saudara jadi lemah beneran ya. Jadi semua tergantung apa yang diisi dalam imajinasi saudara. Dan masalahnya tanpa sadar kita sudah dibentuk dari semua pengalaman dan kepercayaan yang dari masa lalu yang salah bisa saja. Makanya pantas kita sudah jadi anak Tuhan, tapi cara berpikir, cara berimajinasi kita belum tentu sesuai kebenaran. Karena belum transformasi hati ya. Kita belum mengalami terobosan pemulihan hati. Atau hati itu apa? Imajinasi. Ya, pikiran bawah sadar sama saja. Jadi hati, pikiran bawah sadar, imajinasi itu sama, semuanya sama. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita bisa lihat ya, next, bahwa
Roh Allah yang kita terima sejak orang percaya, sejak lahir baru, itu sudah tinggal di dalam roh kita. Jadi Tuhan tidak keluar masuk, Tuhan tetap tinggal di dalam kita. Sejak dia tinggal, maka kita di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ya kita orang percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ketika Yesus pergi kepada Bapa, Roh Kudus dicurahkan, makanya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lah yang membuat kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Karena sekarang bukan seorang Yesus, karena Yesus di dunia terbatas sebagai manusia juga, ya, hanya seorang Yesus yang di dunia waktu itu dengan segala keterbatasan, ya. Dulu teknologi sangat terbatas. Yesus tidak bisa waktu itu, dia bisa pergi jauh karena apa? Transportasi masih terbatas, ya. Butuh waktu, tidak ada mobil, tidak ada motor, ya, juga teknologi, nggak ada telepon, nggak ada internet. Jadi Yesus hidup di zaman yang benar-benar tidak ada teknologi. Jadi terbatas ya secara dia selama di dunia. Tetapi kita sekarang, pertama orang-orang percaya, Yesus kecil yang dalam diri kita ini sudah disebut Yesus. Kita ini Yesus kecil ya. Karena Yesus tinggal di dalam kita dan kita ini banyak saudara. Jutaan orang percaya. Dan kita punya teknologi sekarang online, pesawat, mobil. Tuhan berkata, kamu pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada zaman aku Yesus di dunia. Makanya saudara, saatnya orang percaya tidak tenggelam dengan kelemahan dan kekurangan. Saatnya kita membayangkan gereja, anak-anak Tuhan yang benar-benar hebat di muka bumi ini, yang akan menyatakan kekuatan Yesus, kemuliaan Yesus, kemenangan Yesus yang luar biasa kepada dunia ini, saudara ya. Jadi sekali lagi, bagaimana Anda memandang diri saudara? Seringkali mudah saja saudara, orang terdekat saudara bisa tahu apa yang membuat saudara jadi minderkah, jadi terbataskah, karena tadi ada kepercayaan salah yang membatasi ya. Mungkin istri, mungkin suami, seringkali mendengar keluhan-keluhan ya, segala komplainan. Itulah yang membuat saudara tidak bisa maksimal ya di dalam Tuhan. Hari ini di dalam kompak, saudara terbuka. Apa sih yang jadi blocking? Apa sih yang menjadi batasan? Sehingga saudara nggak percaya, saudara bisa dipakai Tuhan dahsyat ya. Ini yang membuat saudara speak through ya. Karena Roh Kudus ini dibatasi oleh pikiran saudara. Roh Kudus dibatasi imajinasi saudara. Next, kita lihat. Sekarang kita akan melihat peperangan rohani memang terjadi karena apa? Iblis pun ingin mengganggu terus sampai saudara jangan sampai mengerti betapa hebatnya sebetulnya saudara. Dia mau menuduh saudara, dia mau mendakwa saudara. Dia mau membuat saudara benar-benar percaya saudara itu kurang, saudara ini lemah, saudara ini nggak bisa apa-apa ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan ikuti apa yang dunia katakan maksudnya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, disinilah pembaruan imajinasimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau ada imajinasi-imajinasi salah yang ditaruh iblis dalam pikiran kita, kita tolak, kita buang. Dan masalahnya imajinasi ini juga kita yang buat. Karena apa? Kita yang lebih lihat itu berita-berita, kita baca, kita tonton, padahal hal-hal yang salah, tapi kok kita percaya, ya sampai hari ini pun masih ada yang ngirim tentang vaksin, ya entah video, entah berita, Pak ini bener nggak Pak, ini bener nggak Pak, vaksin antikris ya Pak, segala macam. Saya bilang, aduh kamu ini bukannya kamu benar-benar kerja yang benar, malah kamu percaya yang begituan aja, saudara. Jadi kita juga yang membiarkan menerima berita-berita palsu, tipu daya yang membuat kita takut, khawatir. Jadi kita sendiri yang buat, makanya kita harus bertobat, saudara.
dari kepercayaan salah atau menerima hal-hal yang salah tentang segala sesuatunya. Ya, saudara harus lihat firman, baca firman, renungkan firman, doa, tanya Tuhan, Tuhan bicara apa? Itu yang saudara pegang. Minta peneguhan, 2-3 saksi dari kompak, dari Bapa rohani, meneguhkan yang saudara dapat, ya itu benar. Dan ketika saudara sudah terima itu kebenaran, percaya penuh katanya tadi ya, saudara jangan ragu, saudara kembangkan imajinasi sampai firman yang dibaca, yang diterima itu seperti nyata, walaupun di dalam imajinasi. Tapi saudara bisa bayangkan, saudara sudah mengalami itu, terjadi dalam hidup saudara. Makanya iman saudara bangkit dan saudara bertindak, saudara. Nah, kita akan lihat next berikutnya, yaitu ya peperangan antara Daud dan Goliat. Nah, ini satu hal yang secara analogi bisa terjadi dalam hidup setiap kita. Kita seperti Daud, sedangkan lawan kita seperti Goliat raksasa. Ya, jadi Daud secara fisik kalah jauh dengan Goliat. Secara usia kalah senior, ya, pengalaman kalah jauh dengan Goliat. Ya, jadi Goliat ini tentara terbaiknya Filistin, secara fisik raksasa, ya, dan ini hebat sekali tebas pukulan tangannya aja putus saudara badan saudara. Makanya nggak ada tandingannya, ini kelas super berat lawan kelas super layang saudara ya. Tetapi Daud tidak melihat secara mata jasmani. Nah ini yang penting ya, tidak melihat secara mata jasmani, dia melihat dengan mata rohani, yaitu di dalam Amsal 4:23, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan. Hati-hatilah terhadap kau yang imajinasikan. Karena pikiran atau imajinasimu mengendalikan hidupmu. Jadi pikiran kita ini sekali lagi yang jadi membatasi kita. Karena kita tidak percaya kita bisa. Ya, tetapi kalau Daud percaya roh Allah di dalam dirinya lebih besar daripada roh di dunia ini, maka dia nggak takut, dia merasa raksasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan dia jadi raksasa iman, ya. Makanya dia berani hadapi Goliat, ya. Jadi sekali lagi jangan lihat mata fisik, mata jasmani. Nah, sekarang pertanyaannya, apa raksasa saudara? Ya, bolehkah dengan di chat saudara masing-masing jujur ya dengan tubuh Kristus, saudara sedang menghadapi musuh seperti apa? Ya, ada yang secara umum COVID ini benar-benar jadi musuh saudara. Saudara kesel banget sama COVID sampai hari ini ya. Jadi mungkin saudara tulis saja COVID ya, karena COVID ini membuat saudara benar-benar tidak nyaman ya. Saudara belum bisa menikmati masa-masa pandemi ya. Kalau betul ya tulis saja COVID. Atau ada penyakit yang sedang terjadi baik saudara ataupun orang terdekat saudara, tulis ya. Papa sakit misalnya, itu raksasa saudara ya. Atau krisis keuangan, sedang jobless, pengangguran, ya kan? Saudara benar-benar sedang kekurangan dana, ya, kekurangan uang. Apalagi konflik pernikahan, ya, karena tiap hari di rumah saja saudara makin banyak ribut dengan pasangan hidup saudara, dengan mertua, dengan saudara dan segala macam yang terjadi ya. Kemudian apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Malah saudara terjerumus segala kebiasaan buruk atau masih terikat dengan segala hal-hal yang buruk, entah itu maaf ya, rokok, pornografi, ya, saudara nonton drama, terikat sekali, atau apapun saudara. Jujur, saudara bisa akui, inilah raksasa saudara. Nah, saudara anggap raksasa karena saudara belum menang-menang ya. Jadi saudara dikalahkan. Sekarang saudara lewat pagi hari ini, mari kita bangkit saudara. Anggap semua itu nggak ada apa-apanya. Karena Tuhan di pihak saudara dan Tuhan mengizinkan masalah ini untuk saudara latihan perang dan mengalahkannya, saudara. Saudara itu hebat, saudara punya roh Tuhan, saudara sedang melawan segala raksasa itu bersama Tuhan, ya. Mari saudara, percaya saudara, imajinasikan saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45-46, Daud berkata kepada orang Filistin, nah ini perkataan yang dari iman ya, hasil imajinasinya dia, keluarlah kata-kata ini menunjukkan apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam.
Jadi dia tidak bandingkan kamu pakai tombak, lembing, pedang, aku pakai nama Tuhan, lebih tajam, lebih besar, lebih dahsyat senjatanya. Nah gitu kan, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi Daud memperkatakan yang belum terjadi. Saat itu dia belum sampai mengalahkan dan memenggal kepalanya Goliat, tetapi dari perkataannya menunjukkan yang akan terjadi sebentar itu sudah tercipta, terbayang di dalam imajinasi, ya bukan. Makanya dia mengatakan apa yang dia sudah lihat. Dia lihat nanti, nggak lama lagi. Istilahnya ya, setengah jam kemudian, kamu bakal mati, kamu bakal saya putusin kepalanya, bukan cuma kamu, tentara orang Filistin, semua jadi mayat. Luar biasa nggak saudara? Dan tinggal 30 menit, 1 jam kemudian sampai semua orang Filistin semua dikalahkan. Dia lihat segera itu akan terjadi dan dia akan alami itu semua. Karena apa? Seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sekali lagi semuanya buat kemuliaan Allah, semuanya karena Allah. Ini yang membuat Daud mantap, saudara, tidak goyah. Nah, saudara, mari mulai hari ini saudara renungkan firman-firman janji Tuhan terhadap raksasa saudara. Itu bukan lagi raksasa bagi saudara. Makanya setelah saudara terima, saudara imajinasikan. Dan mulai dengan proses perkatakan, imajinasikan, perkatakan, imajinasikan. Ya, nah disebut di sini, imajinasi ini adalah seperti rahim rohani, saudara. Rahim butuh benih, ya kalau kita suami istri, istri sebagai yang punya rahim, butuh benih dari suami, ya untuk membuahi rahim tersebut, sehingga terjadi pembuahan adalah jadilah kehidupan janin, yaitu yang menjadi bayi, ya. Saudara, ketika saudara punya rahim rohani, saudara harus menerima benih firman, ya. Saudara harus cari firman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau genapi. Jadi ketika saudara sedang bergumul di dunia ini, saudara cari firman-firman yang merupakan pesan Tuhan kepada saudara khusus. Saudara cari, memang ini beda dengan saat teduh yang setiap hari memang ada beda-beda ayat, ya setiap hari kita renungkan. Tapi ini yang saya maksudkan firman Tuhan yang benar-benar unik, khusus, spesial buat saudara secara khusus. Tuhan yang memang minta saudara bergumul kebenaran ini. Jadi ini spesifik ya saudara. Dan mungkin tidak banyak dan ganti-ganti tiap hari. Ini firman-firman mungkin beberapa ayat saja yang membuat saudara mesti merenungkan. Kemudian ketika saudara intim sama Tuhan, doakan, imajinasikan, perkatakan, ya bayangkan, terus ya menyembah Tuhan, intim, itu terjadi pembuahan, lanjut prosesnya masih bertumbuh, yang mengandung itu proses ya, tidak langsung bisa lahir. Ada proses kita buahi, kita kembangkan, kita tumbuhkan itu janin ya, secara fisik itu janin, secara spiritual itu janji sedang ongoing, OTW ya. Dalam proses terus kita bayangkan, kita katakan, terus saudara percayai, saudara makin hari makin mantap, makin yakin, makin confirm saudara. Itu belum terjadi, tapi dalam imajinasi kelihatan semua nyata, betul-betul real. Itu akan saya alami. Jadi kita bukan rekayasa, saudara. Itu Roh Kudus, pekerjaan Tuhan ketika firman itu menjadi kayak video, kayak udah kebayang betul ya. Jadi kayak sudah kayak film dan saudara ada di sana. Rencana itu nanti terjadi ya. Ketika saudara terus kandung itu ya kebenaran itu pada waktu kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, maka janji itu digenapi. Jadi perenungan itu dari dalam, saudara. Jadi janji Tuhan itu sudah dikandung, saudara, bukan dari luar lagi.
sudah udah masuk ke dalam roh saudara. Tapi dari dalam itu diproses, ya, dikandung, diproses, dan akhirnya keluar rencana Tuhan itu. Jadi saudara bukan lagi terima Tuhan mana minta. Kalau minta kesannya saudara dari luar minta dan diterima dari luar ke dalam. Ini bukan. Sudah di dalam, dikandung, kemudian dari dalam lahir. Berarti inside out. Nah ini proses saudara. Jadi prosesnya tiap orang beda, tiap isu beda, tiap kasus beda. Ya tergantung juga dengan ketaatan. Contoh Abram dan Sarai waktu itu dijanjikan akan punya anak, ya, bahkan bangsa pilihan, bangsa yang bapak banyak bangsa. Tetapi tidak langsung kan, padahal mereka udah otomatis tidak mungkin punya anak karena sudah tua renta, ya, sudah menopause Sarah. Tetapi mereka suruh mengimajinasikan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut, itulah keturunanmu. Ditunggu, tunggu, sudah 10 tahun saudara, bayangin. Tetapi tidak kunjung tiba, makanya sempat kepleset saudara. Sarai mengusulkan Hagar saudara, akhirnya kepleset, lahirlah Ismail. Padahal Tuhan bilang bukan itu, kan dari kamu, bukan dari pembantumu. Makanya saudara kepleset, akhirnya baru 15 tahun diperpanjang, ya, jadi 25 tahun Ishak lahir. Saya nggak tahu lah kalau sampai dia tidak kepleset, saya rasa kok nggak sampai 25 tahun ya akan lahir Ishak. Tetapi itulah keadaannya. Jadi karena ketidaktaatan, makanya janji Tuhan yang harusnya lebih cepat bisa lebih lama. Makanya saudara jangan sampai saudara kepleset, jangan sampai saudara kompromi. Saudara fokus ya dengan disiplin, saudara bermezbah koram deo, saudara dijaga dengan kompak, saudara dijaga, jangan kepleset, jangan jatuh, fokus terus. Janji Tuhan itu akan terjadi ya. Oke, next. Oleh sebab itu saudara, kita lihat bahwa di dalam mezbah koram deo ini kita melatih suatu keintiman ya. Dengan benar kita mengalami Tuhan setiap hari. Saya melihat ya dari jemaat juga banyak orang yang kadang belum bisa mengalami keintiman ya. Ketika diajak mezbah koram deo, ada juga yang berkata kepada saya kok nggak biasa, saya kok nggak bisa ikut mengalir, saya kok masih nonton, lihat yang lain doa, tapi saya kok nggak bisa enjoy Pak. Ya, jadi seperti ini, saudara lihat sebuah rumah, dari tampak depannya saudara lihat jelek ini rumah. Makanya saudara malas untuk masuk. Saudara nggak ada keinginan buat masuk ke dalamnya, ngapain, bau lah, jorok lah. Saya di luar lebih sehat, lebih segar. Saudara nggak berminat untuk masuk ke dalam. Padahal ternyata kalau seandainya saudara paksakan diri masuk, di dalamnya adalah interior rumah yang sangat indah, nyaman, dan saudara bisa betah di dalamnya. Itu ilustrasi tentang kita dengan Tuhan. Banyak orang tidak bisa intim lebih dalam. Kenapa? Ada blocking tentang Tuhan yang salah. Ada blocking tentang hubungan yang nggak bisa mendalam. Saudara dari kecil nggak dekat sama orang tua. Saudara dari kecil dari keluarga yang kaku, yang tidak hangat. Dan saudara banyak luka dengan keluarga. Makanya saudara melihat hubungan itu sulit ya. Hubungan itu nggak bisa dalam. Buktinya saudara pun tidak bisa punya sahabat. Saudara mungkin tidak punya atau sedikit sekali sahabat. Selektif sekali, nggak aman orangnya. Banyak kecewa, banyak luka, gampang tersinggung ya, banyak negatif. Nah itu hubungan-hubungan yang rusak, disconnecting person. Makanya saudara ke Tuhan pun saudara melihat, Tuhan pasti nggak bisa lah tolong saya. Tuhan mana sih perhatikan seluruh dunia kan banyak. Saya siapa? Masa saya diperhatikan? Mungkin Tuhan perhatikan orang lain dulu kali, jangan bukan saya kali. Banyak blocking saudara, karena pemahaman yang salah tadi ya. Jadi saudara tidak bisa masuk. Nah, sayalah orangnya saudara. Saya pun dari papi yang cuek, mami yang sangat dominan, kontrol. Saya tidak bisa dekat sama mereka dari kecil. Saya pun banyak hidup sendiri ya. Saya punya kamar, saya asik dengan kamar saya sendiri. Saya tidak menikmati rumah, saya hanya menikmati kamar saya sendiri. Saya hidup sendiri, saya pun punya teman tidak banyak ya. Itu pun waktu saya nakal, teman-teman saya juga orang yang nakal juga saudara.
Saya tidak punya banyak sahabat karena saya tidak biasa punya hubungan mendalam. Sampai saya ya di Abalaf, saya diajak untuk berdoa. Ketika saya berdoa pun jujur saya tidak pernah bisa doa lama. Saya kalau doa ya sebentar-sebentar aja habis sudah mau ngomong apa bingung, saudara. Tapi ketika saya dibawa, Pak, kita doa puasa, Kak, kita mau nyembah Tuhan nanti. Saya bilang randonnya apa? Nggak ada randon, Kak, ngalir aja, Kak. Saya bilang 2 jam ngapain? Bisa bosen, saya bilang. Tapi ketika saya berseru, Tuhan, saya mau masuk lebih dalam. Bawa saya lebih lagi, mengalami Engkau. Saya tidak mau tinggal di luar. Saya mau masuk lebih dalam. Saya berseru Tuhan, tuntun saya Tuhan, ajari saya Tuhan. Maka cukup dengan kerinduan, Bapa ingin engkau masuk lebih dalam. Kalau engkau sudah rindu seperti itu, pasti Tuhan bawa masuk ya. Dan akhirnya saya mengalami hadirat Tuhan. Saya breakthrough, saya mengalami pemulihan demi pemulihan. Nah saudara, itu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup setiap kita hari ini. Ya, oleh sebab itu kita akan bertanya jawab bila ada Bapak Ibu yang mau bertanya atas penjelasan kuasa imajinasi, silakan buka mic bisa, chat bisa. Ya, Bapak Ibu bisa open mic ya untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Dan teman-teman yang melayani di grup BR bisa juga masuk di grup breakout room. Tadi ada saudari kita ya, Agustina Aulia, juga kita bisa kenalan ya di breakout room. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tulis di room chat ataupun bisa open mic ya. Dan kalau ada yang mau kesaksian juga bisa ya teman-teman, silahkan. Ya Kak Budi, saya ada pertanyaan ya. Apakah ada orang yang memang jenisnya itu visual ya, jadi dia akan lebih mudah untuk mengimajinasikan, tapi ada orang-orang yang dia itu akan lebih kesulitan di dalam mengimajinasikan sesuatu, dan terus bagaimana kita bisa tahu imajinasi ini memang dari Tuhan, bukan dari keinginan kita ya, sehingga apa itu namanya, bukan kita memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan kita gitu. Dua pertanyaan ya Kak Budi ya. Oke, ya. Jadi memang ya saya sedang mempelajari satu materi tentang berbagai tipe orang berkontemplasi ya, berbagai tipe orang intim dengan Tuhan. Ya saya sedang pelajari. Memang tipe orang untuk intim ya itu berbeda-beda ya. Misalnya ada orang yang lewat alam jadi outdoor, dia bisa menikmati Tuhan dengan melihat pemandangan alam ciptaan Tuhan ya, lewat alam ciptaan dia melihat keagungan Tuhan ya. Itu cara-cara ya. Tetapi sekarang kita lebih mudah dengan YouTube, saudara bisa melihat ya. Saya sering kali dalam intimasi juga menyetel lagu-lagu. Kalau saudara cari di YouTube ada yang namanya Focus Music. Focus Music itu semua lagu-lagu buat perenungan ya. Saudara cari apalagi yang himne atau yang worship ya. Itu lagu-lagu rohani ya. Karena itu umum juga dilakukan di dalam, kalau saudara pergi ke spa itu isinya lagu-lagu meditasi ya, lagu-lagu fokus ya. Itu lewat musik. Kadangkala ada videonya juga pemandangan. Saya senang lihat pemandangan begitu. Itu alat bantu saudara untuk saudara bisa merasa tenang begitu. Tapi yang penting sumber kebenarannya ya. Ketika saudara sudah merasa nyaman, tenang ya, saudara masing-masing punya cara yang mungkin ya beda-beda tiap orang. Anak rohani yang saya bersaksi kemarin, Rinto itu kalau intim sama Tuhan sambil dia walking, ya jalan kaki di komplek katanya. Jadi sambil dia gerak, ya dia sambil jalan kaki di komplek, dia ngebayangin Tuhan. Dia bilang lebih hidup daripada dia duduk diam di ranjang atau di kursi. Nah itu beda cara, nggak masalah. Tiap orang temukanlah pola engkau bisa mudah membayangkan Tuhan. Tetapi masalah membayangkannya itu mesti dilatih. Karena alam
roh itu alam yang tidak kelihatan, yang hanya bisa kelihatan lewat alam imajinasi atau lewat imajinasi saudara. Tapi cara saudara connect dan masuk kepada imajinasinya beda-beda. Ada yang mesti tenang di ruangan, sepi, ada yang jalan kaki sambil olahraga bisa imajinasi. Nah itu tiap orang kan beda-beda caranya. Ada yang sambil ada musiknya, ada yang malah harus sepi, ya macam-macam orang beda ya. Tetapi yang penting imajinasinya sama. Dia harus melatih. Nah masalahnya ada yang belum terlatih saja. Nah apa yang diimajinasikan? Firman. Nah ini jadi bukan maunya kita. Kalaupun itu campur dengan maunya kita, diuji saja. Ini benar-benar kemuliaan Tuhan atau kemauannya kamu, kepentingannya kamu, atau benar-benar kedaulatan Tuhan untuk kamu. Jadi, kalaupun untuk sukses seperti apa, ya kan, berhasil yang seperti apa, tanya Tuhan dong. Hidupmu yang Tuhan mau berikan hidup yang seperti apa, begitu ya. Jadi diuji, didoakan, diuji. Nah itu kan prosesnya, ya sampai akhirnya saudara menemukan kemurnian dari semuanya. Jadi yang nggak murni disingkirkan. Lalu juga minta peneguhan 2-3 saksi, karena biar benar-benar ada yang meneguhkan dari kompak, dari Bapak Rohani. Ya bilang aja, Kak, saya dapat firman ini, saya bayangin begini. Menurut kakak atau menurut teman kompak bagaimana? Tolong kalau salah koreksi saya, kalau benar ya teguhkan saya ya. Jadi minta peneguhan, itu menjaga saudara bukan? Ya istri, pasangan hidup, yaitu bisa menjadi alat Tuhan memakai dia untuk meneguhkan. Jadi sekali lagi diuji saja. Pertama pasti sesuai firman, tapi ini masalah motivasi. Seringkali yang ya tidak terlihat di dalamnya ada firman tapi ada kepentingan diri dicampur-campur. Nah itu diteguhkan, diuji, dimurnikan. Itu Hadi. Ya, makasih Kak. Betul Kak, saya diteguhkan ya. Jadi memang kalau saya jalan kaki, terus kalau lagi nyetir mobil itu imajinasi saya lebih bekerja dibandingkan saya di rumah sendirian nggak ngelakuin apa-apa, lebih mandek imajinasinya. Ya. Dan yang penting juga kita menguji ya Kak ya. Ya Pak Nyoman, ini udah open mic, silakan Pak Nyoman kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sedikit ini Pak Hadi ya, silakan Pak Nyoman. Ya. Selamat pagi Pak Budi. Ya Pak Nyoman. Tunggu diberkati mengikuti materi pengajaran. Suaranya bisa lebih keras Pak. Lebih mendekat Pak kami. Iya. Kami ada pengalaman apa yang Pak Budi ajarkan kali ini. Cuma waktu dulu kan kami baru-baru kami terima Yesus baru setahun, belum ada bahkan setahun. Waktu itu belum ngerti yang namanya imajinasi. Cuma kami kontes, kami perkatakan. Suaranya agak putus-putus Pak Nyoman. Halo? Mungkin nggak perlu pakai video, tapi didekatkan aja HP-nya ke mulut supaya lebih jelas suaranya. Halo, sekarang gimana Pak Adi? Ya, sudah. Halo. Ya, sudah jelas Pak. Iya. Jadi awal mulanya kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saat kami baru bertobat. Mungkin baru 1 tahun kurang waktu itu. Kami diajari berdoa, doa-doa. Selain juga doa pelepasan, kami doa untuk doa kontes. Saat itu istri saya, Bu Nyoman, dan anak saya dapat penglihatan mobil tim doa gitu Pak. Man beda wujudnya yang dengan kami terima dari Allah Pak. Di 2010 Pak, 2010 ya 2010. Tapi kami pegang janji Tuhan, kami sering berkatakan Pak, kami terima mobil tim doa dari Tuhan, gitu. Jadi gratis, gitu. Jadi gratis mobil tim doa gitu Pak. Kami nggak ngerti kalau sekarang pengajaran itu melalui harus kami imajinasikan. Kami tidak memang kami bayangkan mobil tim doa wujudnya seperti ini.
Gitu, cuman kami konfeskan, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima janji Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk pelayanan. Gitu. Kemudian benar-benar 2019 bulan Oktober kami terima dari Apollo Pak, melalui Pak Tommy. Iya, benar, ini, Pak. Ya, itu kesaksian kami, Pak. Jadi Puji apa Tuhan. yang kami konteskan selama ini. Padahal waktu itu belum mengerti apa yang namanya imajinasi. Lah melalui pengajaran Pak Budi lah kami mengerti. Makasih ya Pak Budi, pengajarannya sangat memberkati kami, Pak Budi. Amin. Makasih Pak, itu kami Pak, itu mobil itu sekarang kami pakai pelayanan Pak di sini, Pak. Ya, puji Tuhan. Ya, makasih Pak Nyoman buat kesaksiannya. Iya, Pak. Ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya, sedang menghadapi raksasa apa, saudara, atau kesulitan apa dalam mengimajinasi? Silakan saudara bertanya supaya saudara tidak salah ya, dan tidak bingung lagi, saudara. Ini kunci ya, saudara. Latih, saudara. Ya, kalau dengan saudara fokus ya. Jadi kembali lagi firman yang saudara renungkan ini bukan ganti-ganti, saudara cari yang memang Tuhan mau bicara ya, bisa lewat pesan Tuhan, lewat orang lain ada pesan, didoakan ya, baca firman sendiri cari ya, di Kompak coba kalau saudara sedang punya pergumulan, kalau saudara belum terbiasa cari ayat, diajarin sama teman Kompak ya. Cari ayat itu diajarin karena banyak orang belum ngerti cari ayat bagaimana ya. Sekarang dengan Alkitab elektronik di handphone atau di laptop, saudara mudah cari ayat. Bahkan sekarang beda banyak versi dalam arti keluaran dari bukan cuma lembaga Alkitab tapi dari berbagai. Itu kadang-kala terjemahnya menolong saudara lebih paham. Saya punya Alkitab Sabda itu, saudara banyak versinya. Inggris, Indonesia. Kadang satu ayat saja dari versi lain, oh lebih clear, oh maksudnya itu gitu. Jadi itu proses merenung ya, mencari. Ya itu penting, setiap kita harus lewati proses itu untuk merenungkan. Ya ada? Silakan. Pak Ateng udah buka video, apa mau ada yang ditanyakan Pak Ateng? Pak Ateng ini sering bersaksi sama saya nih. Mic-nya belum kebuka Pak Ateng. Unmute dulu Pak Ateng mic-nya. Oh, enggak sih Pak, saya kan kemarin saya pelihara ikan cupang udah 2 bulan, dia tidak pernah lompat keluar. Kemarin saya ngurus itu ya safety box. Terus pas saya pulang, saya mau kasih dia makan, ternyata ikannya nggak ada, ternyata dia lompat keluar dua-duanya. Lalu saya masukin lagi, cepat-cepat masukin lagi. Ternyata yang satu masih segar, masih bisa ketolong. Tapi yang satu itu udah mau hampir mati, mau tenggelam gitu. Udah nggak bisa apa-apa, udah miring-miring, udah enggak itu. Terus saya doainkan dia, saya ya seperti apa yang Bapak bilang, saya imajinasi bahwa ikan itu akan hidup kembali gitu. Terus saya pergi ke rumah sakit. Saya pulang jam 8 malam, saya cari ikan, saya pikir ikan itu mati, tapi ternyata ikan itu hidup. Jadi ikan itu hidup. Kalau ya Bapak kan ajarin imajinasi itu kan saya imajinasi bahwa ikan saya itu akan hidup. Jadi ikan itu jadi hidup gitu. Ikan saya yang mati ya, itu Pak, ya. hidup. Pak Ateng ini baru latihan sama ikan, nanti sama orang Pak. Orang mau mati didoain hidup. Iya. Ya Pak. Iya. Jadi baru dikasih latihannya sama ikan cupang. Iya. Pas saya pulang dia loncat gitu. Kalau mungkin dia loncat 5 menit lagi, mungkin ikannya mati kan. Tapi ini kan saya pas pulang, jadi kan pertolongan Tuhan itu selalu pas gitu lah buat kita itu selalu pas. Jadi saya tidak boleh keluar dari Kompak atau saya tidak boleh keluar. Itu kan ada orang yang nolong gitu. Kalau saya keluar seperti ikan ini loncat keluar pasti dia mati kan. Oke, iya. Keluar dari komunitas yang Tuhan tetapkan ya. Iya. Iya, mati dia, betul. Ini Pak Jali ada sampaikan pertanyaan di chat. Pak Budi, mimpi dengan imajinasi bagaimana pengertiannya? Mimpi adalah bisa itu dari diri sendiri, bisa juga dari Tuhan. Ya, mesti diuji.
Karena kita bisa saja sedang mikir apa, termimpi-mimpi bisa ya. Jadi sekali lagi diuji saja ini mimpi dari mana. Entah dari diri sendiri bisa karena kita sedang mikir-mikir itu, atau memang dari Tuhan. Biasanya yang dari Tuhan itu biasanya bukan hasil rekayasa maunya kita, tapi memang seperti di drop ya, tanpa kita pikirkan. Biasanya dari Tuhan itu spontan sih, spontan, murni ya, kan di drop dari Tuhan. Jadi kedaulatannya Tuhan. Memang kita tanya, tapi kita tidak ada kecenderungan ke sana ya. Berserah Tuhan. Nanti ke Tuhan tunjukkan lewat mimpi atau penglihatan seperti itu sih. Jadi uji aja sih, apakah itu tidak tercampur sama keinginan kita atau memang itu murni dari Tuhan. Ya, silakan diuji. Bisa saja. Ya. Jadi minta peneguhan saja. Jadi jangan malu ya kalau kita di Kompak, kalau dapat sesuatu ya cek aja teman-teman Kompak biar tubuh Kristus meneguhkan, ada damai sejahtera enggak. Ya kita sebagai teman Kompak juga jangan asal teman senang ya. Jangan ya bagus ya, tapi kita harus berani menguji karena ini kepercayaan untuk kita juga punya Roh Kudus ya, dalam kita bisa meneguhkan, atau sebaliknya kita berkata kayaknya bukan ya. Kenapa? Ya biasanya ada kepentingan diri kita kecampur, itu saja yang membuat kita tidak bersih murni. Oke. Ya, Kak Budi. Pak Yosua, apa ada yang mau ditanyakan, Pak Yosua? Atau mau ada kesaksian mungkin, Pak Yosua? Enggak, Pak. Oke. Nah, saya mau tambahkan tadi teman-teman, ketika kita belum masuk menikmati Tuhan, biasanya kita akan dibawa iblis lebih menikmati daging dan dunia. Ini seringkali jadi blocking karena kita lebih memilih menikmati hal-hal dunia. Jadi dari waktu-waktu kita lebih banyak melakukan hal-hal yang duniawi, ya kita sibuk di sosmed, kontennya juga duniawi gitu ya, karena itu fokus kita. Nah ini yang jadi problem karena fokusmu hal dunia terus, kamu diminta untuk fokus sama janji Tuhan, nggak dikasih tempat, nggak dikasih prioritas. Yang rugi adalah saudara sendiri, lebih menikmati yang dunia dan tidak menikmati yang surgawi. Nah, yang janji dari Tuhan. Jadi itu jebakan paling halus bagi banyak anak Tuhan ya, diseret pelan-pelan jadi duniawi. Jadi karena kita omongin yang dunia, kita lihat yang dunia, kita sibuk dengan hal yang dunia, enjoy-nya dengan yang begituan ya. Jadi dari obrolannya, bercandaannya juga semua yang yaitu kesukaan kita lah ya, kesukaan kita. Makanya nggak ada Tuhan di sana karena obrolan orang dunia juga mirip ya, kepada kita nih anak Tuhan sama anak Tuhan, tapi yang dibahas, yang dikatakan, yang dibercandain sama orang dunia nggak ada bedanya. Jadi Tuhan tidak terlibat dalam kebanyakan percakapan, kegiatan, dan yang kita sosmed, semuanya yang dunia, yang orang dunia lakukan. Dan saya rasa itu akan menjadi cara iblis menyeret kita tidak dekat sama Tuhan, tidak intim sama Tuhan. Sulit ya, saya bisa bayangkan orang yang intim sama Tuhan, karena kalau sudah intim, kenikmatan sejati saudara terima, kenikmatan yang palsu saudara tidak lagi tersuka. Saudara mulai tinggalin, nggak suka lagi main games online, nggak suka lagi dengan sosmed yang duniawi, dalam arti ya sia-sia lah. Jadi kebanyakan lihat yang sia-sia, omongin yang sia-sia, begitu ya. Dan saudara udah nggak enjoy lagi kalau diajak seperti itu. Kayaknya udah, aduh, ngapain gitu ya, ngapain saya habisin begitu, malah saya distract gitu. Itu problemnya, kamu ke distract. Itu iblis menggoda. Ya, hati-hati saudara. Imajinasimu jadi salah karena yang kau isi bukan yang dari Tuhan. Itulah masalahnya. Ya, Kak. Ya, ini ada Bro Pras. Bro Pras, apa ada pertanyaan atau mau ada kesaksian, Bro Pras? Ya, tadi mau sharing dikit aja. Ya, silakan.
Ya dulu itu saya kalau ya tentang koran Dio ini saya sudah diajak Kak Budi lama, tapi saya selalu iya, bilang iya aja. Kalau istilahnya kalau orang disuruh itu cuma bilang absen aja karena sungkan ya awalnya. Tapi ya saya tetap ikut koran Dio, tapi saat itu masih nggak nyaman. Jujur aja saya ada sedikit ganjelan, sehingga akhirnya saya ngaku Kak Budi. Kak, saya ikut sebenarnya koran Dio, tapi saya pakai nama lain, ganti nama istilahnya. Kayak nakal lah istilahnya. Ya, akhirnya saya dibantu Kak Budi untuk beresin. Saat itu saya pemberesan dengan Ko Yongki ya, sama Sisil sudah beres. Akhirnya setelah beres, saya merasa damai saat itu, boleh ikut koran Dio. Koran Dio saya udah mulai ikut, tapi masih susah, karena kondisinya kan saya susah bangun pagi ya, sehingga kalau tidur malam pun saya tidur sampai subuh juga, baru jam 3 jam 4 saya baru bisa tidur. Saya kalau tidur mesti dengerin suara hujan dulu lah, pakai video suara hujan, terapi katanya Kak Budi tadi. Nah Kak Budi bilang salah cara kamu harus benerin. Akhirnya Kak Budi ngenalin lagu penyembahan Yesua itu ya Kak Budi ya. Ya, Yesus Abraham. Ya dari itu saya udah mulai pakai itu. Nah, itu menolong. Perlahan-lahan saya mulai bisa tidur lebih awal jam 1. Tapi kok masih malam. Sampai suatu saat saya lebih nggak nyaman, badan saya mulai sakit terus. Saya pergi ke check-up ya itu kalau nggak salah atas saran Kak Budi juga. Dikatakan tidurmu tuh lebih awal lagi, jangan kemalaman. Kalau enggak badanmu hancur. Ya. Tapi saya masih belum bisa. Saya nggak bisa bangun pagi, tidurnya malam. Akhirnya diajakin ke koran Dio masih ngeyel, tapi bisanya kacau jamnya. Sampai saat ya Tuhan jiwa saya kena sakit. Akhirnya di sanalah saya punya waktu barusan. Karena saya harus opnam cukup lama di rumah sakit. Jam 5 pagi udah dibangunin, sebelum jam 12 malam sudah harus tidur. Di sanalah saya terpaksa setiap jam 5 pagi udah bangun. Dan ngapain? Akhirnya saya ingat kata Kak Budi, ya udah ikut koran Dio ya, ikut koran Dio. Jadi terbiasa karena lewat dari 20 hari saya jadi terbiasa koran Dio saat itu. Nah, bagusnya di koran Dio ini awalnya saya cuman ya pengisi waktu. Setelah pengisi waktu lama-lama saya merasakan kok ada sesuatu yang saya dapat ya, bagus ya. Saya mulai bisa berdoa, saya mulai punya waktu buat Tuhan, jadi mulai terbiasa. Sampai satu saat saya masih merasakan kok nggak nyaman ya, ada yang nggak beres kayaknya, Tuhan bicara apa. Saya selalu konfirmasi ke Kak Budi. Akhirnya ya sebelum acara ini kan saya ikut di single ya, Kak Budi udah beresin saya lewat transformasi hati. Saat itu saya masih banyak kekecewaan, kepahitan. Kak Budi bawa saya ke masa lalu lah. Ternyata saya pernah ditolak oleh nenek saya dulu sebelum saya lahir. Saya dibawa ke masa di kandungan ya. Di sana saya bisa pemberesan. Namun kok saya masih banyak sakit hati ya Tuhan, kembang kepahitan. Karena banyak dan itu terbawa saya sampai hari ini. Dan dari situlah saya bereskan. Akhirnya saya dapat salah satu koran Dio, saya dapat peneguhan lagi. Dengan mengampuni orang lain, kita membasuh dosa orang tersebut. Itu saya lupa siapa yang ngomong, tapi saya catat dalam jurnal saya. Dari situ saya diingatkan, saya harus bereskan. Satu persatu Tuhan buka wajah-wajah orang, mungkin sudah lama, saya harus bereskan. Dari situ saya ingat pertama sama Kak Adi. Dalam waktu yang bersamaan, jam 10 pagi itu saya sudah bereskan dengan Pak Adi ya. Saat itu saya telepon dan saya sudah bereskan satu persatu nama yang dimunculkan Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Hampir setiap pagi saya diingatkan wajah-wajah itu muncul. Iya. Yang sudah 1 tahun, 2 tahun, akhirnya kelihatan satu persatu saya bereskan. Lebih dari 10 orang saya sudah bereskan. Dan sampai hari ini perasaan itu saya lebih lega karena satu persatu sudah beres. Bahkan Amin. setiap
firman yang dibagikan di Korintus ini, saya mendapatkan sesuatu yang lebih jelas dari waktu ke waktu. Yang dulunya rasanya hilang. Dan di sini saya istilahnya kembali ke cita mula-mula saya lagi. Gitu, Kak. Amin. Wow. Makasih Pras buat kejujurannya dan kesaksiannya. Ya, kita semua senang ya karena kita kenal Pak Prasetyo, ini orang yang luar biasa ya. Di produk asuransi dia termasuk seorang trainer yang luar biasa, tapi pribadinya ya punya pengalaman banyak trauma ya. Ya sehingga bergereja ya banyak luka, tapi Tuhan baik ya. Memang sekolahnya luar biasa ya di rumah sakit ya, itu membuat dia terbiasa ya. Kita nih kalau tidak disiplin, disuruh disiplinnya macam-macam caranya ya. Kalau Pak Pras mungkin disuruh masuk akademi COVID ya, akademi pandemi ya, dan akhirnya breakthrough. Kita percaya Pras yang baru yang bisa mengimajinasikan yang benar. Haleluya. Ini ada pertanyaan Pak Hadi, Aying bertanya, Kak Budi, bagaimana melatih imajinasi kalau kita bukan tipe visual, kita lebih otak kiri dan bisa membedakan bahwa itu imajinasi dari Tuhan atau tidak. Nah, saya otak kiri, Aying ya. Saya otak kiri, saya tuh dulu background-nya juga dari Protestan ya. Jadi lebih ke otak kiri ya cenderungnya ya. Makanya waktu saya ikut Abalaf, saya nggak pernah ngerti, oh orang bisa bernubuat, nyampein pesan Tuhan, waduh nggak kepikir, bingung saya. Saya seringkali waktu itu jadi staf gereja, kadang diajak Pak Edilio, doain orang, bernubuat, ya di retret, saya bagian megangin minyak urapannya. Terus kayak dia yang bernubuat, saya liatin, kok bisa ya. Lama-lama saya rindu, Tuhan pakai saya. Lalu diajar training singkat saja, spontan ya, kata spontan, berserah. Memang orang otak kiri cenderung mau kontrol hidupnya, kontrol sesuai logikanya ya. Tapi kalau kita mau belajar imajinasi, justru otak kanan perlu penyerahan, ya penyerahan ke Tuhan. Jadi orang yang biasa otak kiri belajar berserah lebih lagi, belajar percaya lebih lagi. Dan latih, ya ini semua latih. Saya sekarang setiap kali saya kalau doain orang, selalu saya tanya Tuhan ada pesan apa? Setiap kali Tuhan kasih, setiap kali Tuhan kasih. Jadi udah kayak lancar aja. Padahal dulu mana bisa begitu. Jadi semua kita jangan excuse hanya karena tipe, tapi semua itu bisa dilatih. Jadi otak kanan yang kita yang rada pasif, kita latih. Imajinasi itu ya seperti kita berlatih, jadi terbiasa ya dengan membayangkan gitu ya saudara. Ya, nanti Tuhan berikan. Ya jadi sekali lagi bisa ya mungkin karena kita bukan tipenya perlu ekstra berlatih saja ya di dalam hadirat Tuhan tiap hari Koramdio ini kan latihan saudara ya. Jadi belajar latihan. Jadi fokus ya, jangan lihatnya pakai analisa tapi ngebayangin aja. Nah gitu. Kebetulan saya visual, jadi saya senang membayangkan, ya. Tapi saya otak kiri, ya tipenya. Oke, kemudian ada dari Agus Maria, apakah benar contoh imajinasi itu seperti yang dilihat Nabi Elisa dengan bujangnya yang melihat pasukan Aram dengan sedang menuju ke arah mereka, kemudian Elisa menyampaikan kalau Tuhan membutakan mata para pasukan. Iya, jadi alam imajinasi kalau real time, udah kairosnya, bukan lagi imajinasi tapi real happen, real time, di dalam alam roh. Tapi kalau yang belum, masih di alam roh tapi belum nyata di bumi. Artinya belum jadi realita di bumi, masih di atas. Tapi kalau sudah waktunya, yang di atas itu turun di bumi. Jadi yang di atas terjadi langsung juga di bumi. Itu real time, kairos ya. Jadi kalau kasusnya Elisa itu real time. Waktu itu diserang betulan secara pasukan Aram itu real ya, real time-nya, realitanya ada pasukan kepung kota. Ya. Kalau lihat mata jasmani ya ketakutan, orang dikepung segitu banyak pasti mati lah. Tapi dibukain matanya, imajinasinya ngelihat alam roh real time. Dalam alam roh saat itu juga
memang pasukan malaikat lebih banyak mengelilingi mereka, melindungi mereka. Ya, itu terjadi. Ya, jadi imajinasinya dibuka dan dia bisa tembus alam roh. Ya, oke. Betul, Agus. Ada pertanyaan itu Kak dari Linda ya. Linda Lydia Kak. Jadi sama dengan penglihatan, ya penglihatan itu cara memberi imajinasi. Jadi dikasih penglihatan supaya diproses, direnungkan, didoakan, dibayangkan. Jadi penglihatan itu cara memberikan firman. Jadi firman itu bisa dapat dari baca firman yang sesuai, ya, nasihat orang bisa, penglihatan bisa, nubuatan orang bisa, macam-macam cara Tuhan memberikan firman. Ya, kalau penglihatan dicek, ini damai sejahtera dari Tuhan atau dari mana? Kalau dari Tuhan, itu cara Tuhan bicara sama saudara. Jadi cara Tuhan bicara macam-macam ya, tapi setelah dapat itu yang diproses ya dengan imajinasi. Jadi penglihatan adalah salah satu cara Tuhan bicara sama Linda. Oke. Oke, ini Samuel ya. Kak Budi, saya mau nanya sesuatu yang melenceng dari topik. Kemarin saya dengar sharing David Basuki dan ada hamba Tuhan yang bunuh diri. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan dengan Maha Kuasa izinkan itu terjadi dan apakah bunuh diri itu orang tetap masuk surga? Semua pertanyaan orang masuk surga atau tidak, kita tidak boleh jawab karena kita tidak ada yang tahu persis ya. Kita bukan satpamnya surga yang tahu itu masuk apa enggak itu orang ya. Jadi yang terjadi waktu dia ke surga atau tidak ke surga kan kita tidak di sana dan kita tidak tahu persis seperti apa. Jadi pertanyaan itu nggak boleh ada yang bisa jawab karena kita bukan hakim ya. Tetapi ketika ada hamba Tuhan mau bunuh diri, itu pun ini mesti ada kasus langsung saja. Kenapa dia? Kalau tidak mengenal semua banyak asumsi, ya seperti apa nggak tahu persis, tapi kita bicarakan. Kadang-kala itu jadi masalah ya. Saya sih menghindari membahas isu yang kita tidak kuasai karena nggak tahu kasusnya seperti apa, ya begitu, ya Samuel. Kecuali kita kenal baik, lalu kita bahas secara spesifik. Ya. Kalau umum, karena nggak tahu datanya, susah bicara. Komennya bisa salah nanti. Ya, Kak Budi, terima kasih. Teman-teman, kalau ada ya yang mau dilayani, bisa tulis ya di breakout di room chat. Dan kalau misalnya mau mendoakan juga saudaranya, temannya ya yang sedang sakit, sedang di dalam permasalahan, terbeban ya mendoakan teman atau mendoakan saudaranya, bisa juga ya tulis di room chat. Jadi bersama dengan tubuh Kristus kita bisa kita bisa berdoa ya bersama-sama. Ya, Kak Budi ada lagi itu Kak. Ada pertanyaan, ini pertanyaan bagus. Kalau ini saya mau jawab ya. Maksudnya kenapa Tuhan izinkan bunuh diri? Oke. Oh, kalau itu maksud gini. Tuhan itu menciptakan kita dengan sempurna dalam arti apa? Punya kehendak bebas. Ya, ini antara kehendak bebas dengan kedaulatan Tuhan ya. Jadi Tuhan berdaulat, tapi Tuhan juga memberikan kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Kalau robot tinggal di remote control dari sorga, mau nggak mau kamu akan lakukan maunya Tuhan karena kamu robot, ya. Tidak bisa memilih sendiri. Tetapi manusia diciptakan sempurna karena ada kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah kelebihannya kita, Tuhan menghargai. Kalau kamu mencintai Tuhan, itu hasil dari keputusanmu sendiri. Ya, itu yang penting, itulah kelebihannya kita. Dan Tuhan senang semua dilakukan dari sendirinya, bukan karena ya didesain seperti itu kayak robot ya. Nah, saudara, makanya kehendak bebas itu membuat saudara bisa memilih sendiri mau taat atau tidak taat. Dan disitulah wilayah Tuhan untuk kamu adalah ketika kamu tidak taat, Roh Kudus di dalam kamu menemplak menegur kamu untuk bertobat. Tetapi kita bisa yang namanya mendukakan roh. Kita menolak
teguran Roh Kudus, ya, mendukakan roh. Lama-lama berkali-kali masuk ke level berikutnya, memadamkan roh. Jadi Roh Kudus dibungkam. Jadi itu pilihan kita, karena kita mengeraskan hati, kita jadi bebal degil, lalu kita membungkam Roh Kudus. Padahal Roh Kudusnya mau bicara terus, tapi dibungkam. Nggak mau saya tetap mau dosa, saya nggak mau dengar Tuhan. Nah gitu ya. Sampai tingkat ketiga menghujat Roh Kudus, artinya tidak percaya Tuhan lagi. Nah itu murtad sudah. Jadi bunuh diri sama jawabannya. Kenapa orang bisa bunuh diri, kenapa orang bisa murtad, sama aja. Karena kekerasan hatinya, karena kebebalan hatinya, dia sudah mendukakan, memadamkan, akhirnya levelnya menghujat. Jadi membiarkan dirinya melakukan dosa fatal. Entah bunuh diri, entah itu tadi menolak iman. Sama jenisnya. Jadi ya Samuel gimana? Kak Budi menanyakan, Anda firmannya kan bilang setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengupayakan semaksimal mungkin mencegah orang itu murtad gitu, Kak? Gimana, Kak? Tuhan semaksimal mungkin, jelas ya Samuel. Tuhan bekerja sangat-sangat luar biasa, tetapi kita itu punya kehendak bebas yang tidak diutak-utik sama Tuhan. Jadi Tuhan dalam kedaulatannya menyisakan satu wilayah yang namanya kehendak bebas. Ya, di luar kehendak bebas itu kedaulatan Tuhan. Jadi punya kehendak bebas yang dimana silahkan putusin sendiri. Dan Tuhan tidak memasung kehendak bebasmu dengan sampai kamu tidak punya. Contoh ya, tadi Pak Prasetyo, dia belum nangkap-nangkap. Tuhan mau bicara dia, tapi dia nggak mau, belum nangkap juga. Tuhan batasi ya dengan dia masuk rumah sakit COVID. Tapi kan tetap punya kehendak bebas. Kalau di rumah sakit malah kecewa, marah-marah sama Tuhan juga bisa. Tapi dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi Tuhan giring, pepet terus sampai dia bertobat. Tuhan baik, Tuhan sengaja mau dikasih masuk rumah sakit, mau apapun ya kejadian, yang penting ciptakan situasi sehingga dia mencari Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kembali final decision-nya di kita, Samuel. Tuhan tidak kita robot. Ya kan final decision-nya di kamu kok. Ya, kalau kita mau tetap bebal degil, itu wilayah kehendak bebasmu. Jadi sekali lagi, Tuhan berdaulat, kecuali dalam kehendak bebasmu, itu wilayah final kamu. Ya, thank you banget Pak. Pencerahannya saya baru tahu tentang dosa mendukakan Roh Kudus sekarang ini artinya apa. Ya, jadi mendukakan, kemudian memadamkan, dan 3 menghujat. Udah final kalau menghujat. Ya. Thank you banget Kak Budi pencerahannya. Oke, kalau yang belum kenal Tuhan ya di luar dari ini, ya kebenarannya saja. Ini ada pertanyaan yang belum kenal Tuhan bunuh diri gimana? Ya nggak usah pusing ya. Itu kalau yang belum kenal Tuhan ya ya dalam arti memang no comment karena dia belum mendengar Tuhan. Tuhan pun pasti ingin dia bertobat ya. Tapi ya dengan keputusannya sendiri dia bunuh diri atau mati dalam dosa ya, bukan cuma bunuh diri. Orang belum kenal Tuhan bisa mati dalam dosanya ya, bisa umum lah. Mati dalam keadaan belum bertobat ya kan bisa. Itu yaitu kedaulatan kita no comment lah. Yang penting Tuhan akan berurusan setiap kita dengan hati nurani kita ya. Kita bisa berkata orang yang belum bertobat ya tidak diselamatkan ya. Tapi kita kan nggak tahu persis, sekali lagi kita bicara orang ini bertobat, tidak bertobat, apakah kenal betul orang tersebut. Nah, masalahnya di situ juga. Kita nggak tahu, mungkin 5 menit sebelum dia mati, dia bertobat. Dia terima Yesus juga kita nggak tahu kan. Makanya susah kita bicara kalau belum mengenal orangnya, terus kita berkata masuk surga, nggak masuk surga. No comment ya, jangan kita masuk kepada hal yang kita tidak bisa punya data yang baik. Oke. Ini Lindali juga ya. Berarti kita bisa mendoakan agar orang bijaksana menggunakan kehendak bebasnya gitu ya. Ya semua punya kehendak bebas, pakailah dengan kehendak bebasmu mengasihi Tuhan, mentaati Tuhan.
Intinya begitu ya. Jadi kita memilih ingin taat dipimpin Tuhan. Jadi kita namanya menyangkal diri, memikul salib itu apa? Kehendak bebasmu dipengaruhi roh dan dipengaruhi daging. Betul ya? Selama di dunia diganggu oleh daging, tapi juga ada Roh Kudus. Itu peperangan di dalam diri kita, betul? Roh Kudus mau kita taat, daging mau kita nggak taat, betul ya? Tarik-tarikan. Nah, kalau kita yang sudah mengalami pemulihan, segala daging dengan segala akses yang dari dulu, kebiasaan buruk yang dari dulu, itu kita pulih, bertobat, makanya kita sudah tidak lagi menikmati daging. Sehingga kita memilih ikut roh. Nah, kalau begitu udah aman. Dengan setiap hari dipimpin roh, dijaga terus, dipimpin roh setiap hari lewat Mesbah Kamliu. Gitu. Dan berkata tidak, kalau digoda lagi, ya tolak saja, manusia lama saya sudah mati kok. Saya tidak lagi manusia lama, sekarang saya manusia baru, ciptaan baru. Jadi goda-goda dosa lama biasanya kan, dosa-dosa yang sudah dulu, yang sudah senang dinikmati dulu, kita diinget-ingetin lagi. Ya, suruh nostalgia, kenikmatan dosa yang dulu-dulu. Nah itu tolak, buang, dan kita jijik. Jadi ekstrim. Semua kenikmatan palsunya kau jijik, kau benci terhadap itu semua. Sampai kau tingkat itu. Jadi kalau cuma, aduh nggak bisa, nggak boleh lagi ya dosa itu ya kita sekarang ya, itu berarti belum benci, masih ditahan-tahan itu. Jadi harus tahap sampai benci rokok, benci apa games online, benci ya hobi yang sia-sia itu ya. Ini saudara hobi ya, hati-hati. Pak Ateng, ikan cupangnya jangan sampai jadi berhala misalnya gitu ya. Itu contohnya ya. Jadi jangan sampai ada yang mengikat kita kebiasaan, kesukaan kita sehingga kita habis waktu, uang, tenaga untuk yang begitu-begituan. Sebetulnya kita ini simple kalau jadi anak Tuhan. Tuhan segala-galanya lah. Yang dunia itu minimalis saja, udah yang standar aja, enggak usah yang macam-macam, saudara. Ya. Karena itu ada kembangannya nih dunia nih, macam-macam nanti. Kenikmatan-kenikmatan dunia. Hati-hati aja membedakan roh. Ya Kak, satu pertanyaan terakhir Kak. Veronica. Iya Kak, yang di chat ya, ini terakhir. Wah, seru ya, baru panas belakangan nih ya Pak. Sama seperti Adam dan Hawa memilih untuk digoda iblis karena rasa penasarannya tentang buah pohon yang dilarang, tapi memilih taat dengan makan buah yang dilarang. Ya sama, pasti Roh Kudus sudah ingatkan, tapi kedagingan kita jauh lebih kuat menguasai karena tipu muslihat iblis, akhirnya memilih abaikan suara Roh Kudus dan memilih ikut kedagingan. Nah benar ini penjelasan Yosefiro meneguhkan ya, jadi benar iblis itu sekarang kalau sudah anak Tuhan sudah serangan luar, jadi menggoda gitu ya. Nah kita punya pilihan untuk menolak tegas. Makanya disiplin menertibkan pikiranmu tidak lagi diisi hal-hal tipu daya itu. Kalau kamu gini, saya kasih contoh. Kamu bisa membedakan uang itu palsu atau asli. Nggak usah pusing yang palsu, cukup tahu yang asli. Kalau kamu tahu betul uang itu asli, di luar asli palsu semua. Jadi kalau kamu tahu firman dan kebenaran yang asli, di luar itu palsu semua. Jadi kalau kamu ditawari pikiran yang ngaco, gambar yang ngaco, cara yang ngaco, kalau kamu punya yang tahu yang benar, ini nggak benar, ini bukan dari Tuhan. Saya nggak damai. Itu maksudnya. Jadi cukup tahu Tuhan itu yang asli dan firman-Nya itu yang asli, di luar itu palsu, jangan ikuti. Itu Pak Hadi. Teman-teman semuanya hari ini ya. Ya, makasih Kak Budi buat sharingnya pagi hari ini, sangat memberkati kita ya. Ya teman-teman, kita juga ada kompak ya selain Koramdio. Jadi kalau hanya ikut Koramdio pagi ini kita belum lengkap. Kita bisa ikut komunitas sepakat. Jadi komunitas sepakat ini nggak lama-lama ya, hanya sekitar 30 menit sampai 40 menit. Nah, ada link Zoom-nya. Ini link Zoom-nya juga tidak berbayar ya, pribadi. Jadi ada yang untuk wanita, ada yang pria di layar ya, sudah terlihat. Teman-teman bisa pilih waktu yang cocok. Ini juga sebagai satu bentuk equipping ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada kompak dan kepingin kompaknya mengalami
satu breakthrough ya, satu terobosan, bisa ajak teman kompaknya untuk ikut ya beberapa kali di link Zoom yang sudah ada, belajar ya. Nah, kemudian kembali lagi ke kompaknya. Jadi ini sebagai satu bentuk equipping juga, kompak-kompak yang sudah kita tampilkan ini, supaya teman-teman juga bisa belajar ya, bagaimana berkompak ya, bisa transfer DNA-nya, transfer spirit-nya juga lewat link Zoom kompak yang sudah ada. Ya, juga satu hal yang terakhir, kita oh ya, ini ada Mesbah Koram Bio malam juga. Kalau teman-teman nggak bisa ikut ya, pagi ada yang jam 7, jam 8, dan jam 9. Ya, saya tadi diingatkan untuk bagaimana teman-teman kita bisa mengalami Tuhan ya lewat Mesbah Koram Bio ini ya. Jadi ketika kita mengikuti Mesbah Koram Bio ini, kita bukan hanya sebagai penonton gitu ya, seperti kita di bioskop gitu ya, tetapi kita mau ikut mengalir bersama. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita aktif ya, dengan kita bersuara. Jadi ketika ada teman kita mendoakan ya, seperti tadi Bro Suhendri ya misalnya dapat tentang memberi gitu ya. Nah, kita mesti ngomong gitu ya. Kita ngomong apa itu namanya? Bilang, Tuhan ya betul Tuhan, aku mau memberi Tuhan. Tuhan, aku nggak mau berfokus kepada diriku sendiri. Nah, jadi kita meresponi ya, kita meresponi doa itu, mau ketika teman-teman yang lain sedang berdoa di Mesbah Koram Bio ini, nah kita itu meresponi, ya meresponi doa dari teman-teman itu dengan kita berbicara, mengucapkan doa keluar ya dari mulut kita, itu kita akan semakin mengalami Tuhan dibandingkan kita hanya diam terus gitu ya. Ketika kita hanya diam menonton dan mendengar, nah akan lebih baik ketika kita juga berbicara ya, berdoa dengan mengeluarkan suara, ikut aktif, ikut terlibat. Ya itu aja teman-teman, karena waktu kita selesai ya pagi hari ini. Kita bisa ajak ya teman-teman saudara kita untuk bisa ikut Mesbah Koram Bio besok. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Kak Budi.